Ini adalah topik ketiga dari perkuliahan matematika diskrit, di mana kita akan berbicara tentang relasi biner. Relasi biner adalah sebuah struktur matematika yang memetakan dua buah elemen yang memasangkan dua buah elemen dari dua buah himpunan. Secara formal, sebuah relasi biner R berisi tiga buah himpunan. Yang pertama, sebuah himpunan A yang disebut domain R. Yang kedua, sebuah himpunan B yang disebut kodomain R. Dan yang ketiga, sebuah himpunan bagian dari A kali B yang disebut dengan graf dari R. Dengan demikian, perhatikan bahwa graf dari R adalah himpunan bagian dari A kali B. Perhatikan juga bahwa definisi di atas sama dengan definisi fungsi sebelumnya yang telah kita lihat. Kecuali bahwa definisi di atas tidak membutuhkan setiap elemen domain untuk dipetakan paling banyak satu kali. Dengan demikian, pada relasi biner, elemen dari domain itu dapat dipetakan lebih dari satu kali. Oleh karena itu, fungsi adalah sebuah kasus khusus dari relasi biner. Relasi dengan domain A dan kodomain B itu disebut sebagai relasi antara A dan B, between A and B, atau dari A ke B, from A to B. Jika domain dan kodomain sama, kita menyebut relasi tersebut sebagai relasi pada A, on A. A berelasi dengan B sering kita gunakan, notasi ini sering kita gunakan untuk menunjukkan bahwa A, B pasangan ini adalah elemen dari graf R. Ingat kembali bahwa graf R adalah himpunan bagian dari A kali B. Dan dalam kasus ini A berelasi dengan B jika dan hanya jika A, B pasangan ini adalah elemen dari graf R. Selanjutnya, andaikan R adalah sebuah relasi dari A ke B, kita akan mendefinisikan himpunan CR. Himpunan CR adalah himpunan dari semua elemen daripada B, jadi B elemen dari himpunan B, sedemikian sehingga untuk suatu C elemen dari himpunan C, C berelasi dengan B. Himpunan CR ini disebut dengan image C pada R. Image C pada R. Di sisi lain, himpunan RC adalah himpunan dari semua elemen A anggota dari himpunan A, sedemikian sehingga untuk suatu C elemen dari himpunan C, A berelasi dengan C. Himpunan RC itu disebut inverse image C pada R. Perhatikan pada image C pada R, C adalah domainnya. Sementara pada inverse image C pada R, C adalah kodomainnya. Jadi dengan demikian yang dimaksudkan dengan image dari C pada R adalah himpunan bagian dari B yang berelasi dengan keseluruhan anggota dari B. Umpamanya ini yang kita sebut dengan CR. Sebaliknya pada inverse image C pada R
adalah semua anggota daripada A yang berelasi. Jadi himpunan bagian dari A yang berelasi dengan C. Sebuah relasi R disebut surjektif jika setiap elemen kodomain direlasikan dengan suatu elemen domain. Dengan kata lain, suatu relasi R antara A dan B surjektif jika dan hanya jika AR sama dengan B. Perhatikan, AR sama dengan B. Di sisi lain, suatu relasi R disebut total jika setiap elemen domain direlasikan dengan suatu elemen dari kodomain. Dengan demikian, suatu relasi R antara A dan B disebut total jika dan hanya jika A sama dengan RB. AR adalah inverse, adalah image dari A pada R. Ini. Sementara RB adalah inverse image dari B pada relasi tersebut. Relasi ekuivalensi. Secara abstrak, kita mengasumsikan bahwa terdapat sebuah fungsi yang memetakan elemen-elemen ke sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi jika kita memiliki suatu elemen tertentu, maka fungsi tersebut mengekstrak sifat tertentu dari elemen-elemen tersebut. Dua elemen tentu saja tidak akan pernah sama. Dua elemen namun bisa jadi ekuivalen. Dan kita mendefinisikan ekuivalensi dari dua buah elemen tersebut jika dan hanya jika kita dapat menemukan sebuah fungsi yang memetakan kedua elemen tersebut ke nilai yang sama. Dengan demikian, fungsi mengekstrak sifat tertentu dari suatu elemen. Dan jika dua buah elemen memiliki nilai fungsi yang sama, maka kedua buah elemen tersebut kita sebut dengan ekuivalen. Kita dapat mendefinisikan sekarang relasi ekuivalensi. Diberikan sembarang fungsi total F dengan domain A, dan kita definisikan relasi biner ekuivalensi seperti ini. Ekuivalensi F pada A dengan aturan A berelasi pada relasi ini dengan B jika dan hanya jika fungsi A sama dengan fungsi B untuk semua elemen A, B, A dan B elemen daripada A. Maka sebuah relasi biner itu adalah sebuah relasi ekuivalensi jika dia sama dengan suatu relasi seperti ini pada suatu fungsi F. Dengan demikian, jika kita dapat menemukan suatu fungsi F sedemikian sehingga A berelasi ekuivalen F dengan B jika dan hanya jika fungsi A sama dengan fungsi B, tak peduli apapun itu fungsinya, maka relasi itu adalah sebuah relasi ekuivalensi. Relasi ekuivalensi adalah sebuah relasi yang fundamental kita gunakan untuk memeriksa elemen-elemen dari suatu himpunan tertentu yang memiliki kemiripan, yang sifat-sifatnya sama. Relasi ekuivalensi biasanya menghasilkan partisi, menginduce sebuah partisi. Kita definisikan dulu apa yang disebut dengan partisi. Sebuah partisi himpunan A adalah sebuah koleksi atau himpunan sebetulnya. Himpunan A, himpunan yang tidak kosong. Jadi himpunan A itu adalah himpunan-himpunan yang tidak kosong yang disebut dengan blok-blok partisi tersebut. Sedemikian sehingga yang pertama, himpunan A itu adalah gabungan dari semua blok-blok yang ada di dalamnya. Jadi persis
gabungan dari semua blok-blok yang ada di dalam partisi tersebut. Dan yang kedua, blok-blok tersebut adalah disjoint. Jadi jika B1 tidak sama dengan B2 adalah blok-blok yang ada di dalam A, maka B1 dan B2 disjoint, yaitu tidak memiliki elemen yang sama. Jadi B1 irisan B2 sama dengan himpunan kosong. Relasi berada di suatu blok yang sama dari suatu partisi. Artinya, definisikan sembarang partisi dan kemudian definisikan sebuah relasi di atasnya yang memiliki makna bahwa jika dua buah elemen berada di blok yang sama, maka mereka itu adalah ekuivalen, adalah sebuah relasi ekuivalensi. Dengan demikian, relasi berada di blok yang sama dari suatu partisi adalah sebuah relasi ekuivalensi. Kemudian, sebuah relasi ekuivalensi ini, yaitu ekuivalensi F, di mana F adalah fungsi total pada sebuah himpunan A, menentukan sebuah partisi A. Dan blok yang berisi A elemen dari himpunan A adalah himpunan dari semua A prime, sedemikian sehingga fungsi dari A prime sama dengan fungsi dari A. Dengan demikian, partisi dan relasi ekuivalensi memiliki makna yang sama. Setiap relasi ekuivalensi menginduce sebuah partisi, menghasilkan sebuah partisi, dan sebaliknya sebuah partisi juga mendefinisikan secara abstrak sebuah relasi ekuivalensi. Untuk melihat lebih detail lagi sifat-sifat dari relasi ekuivalensi, kita memerlukan definisi berikut. Sebuah relasi biner R pada himpunan A, perhatikan pada himpunan A, dengan demikian relasi biner tersebut adalah dari A ke A. Itu kita sebut refleksif. Jika dan hanya jika untuk setiap A elemen dari himpunan A berlaku A berrelasi dengan A. Jadi setiap elemen yang ada di dalam domain tersebut berrelasi dengan dirinya sendiri. Yang kedua, simetrik. Jika dan hanya jika untuk setiap A dan B elemen dari himpunan A berlaku A berrelasi dengan B, maka B berrelasi dengan A. Jadi jika A berrelasi dengan B, maka B juga berrelasi dengan A. Yang disebut dengan simetrik. Dan yang ketiga, transitif. Jika dan hanya jika untuk setiap A, B, dan C elemen dari A berlaku jika A berrelasi dengan B dan kemudian B berrelasi dengan C, maka A mesti juga berrelasi dengan C. Jadi dihasilkan sebuah rantai. Ketiga buah sifat ini akan kita gunakan untuk mengkarakterisasi relasi ekuivalensi. Dan ternyata ketiga sifat ini benar-benar mengkarakterisasi. Perhatikan kedua buah lema ini. Kedua lema yang pertama adalah sebuah relasi ekuivalensi adalah refleksif, transitif, dan simetrik. Artinya diberikan sembarang relasi ekuivalensi, maka relasi ekuivalensi tersebut mestilah refleksif, simetrik, dan transitif. Dengan demikian implikasinya adalah untuk sembarang relasi ekuivalensi, maka relasi itu adalah refleksif, simetrik, dan transitif. Dan sebaliknya yang diperlihatkan pada teorema berikutnya. Sembarang relasi pada suatu himpunan yang refleksif, simetrik, dan transitif. Jadi kalau kita menemukan suatu relasi yang memiliki ketiga buah sifat tersebut, maka dia adalah sebuah relasi ekuivalensi. Dengan demikian, ketiga buah sifat ini mengkarakterisasi secara persis sebuah relasi ekuivalensi.
Relasi ekuivalensi kalau kita perhatikan mirip oleh karena itu dengan tanda sama dengan. Dan ketiga buah sifat ini mengkarakterisasi relasi tersebut. Bagaimana dengan tanda lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan sebagainya? Apakah ada kemiripan dengan relasi tertentu? Jawabannya adalah iya. Diberikan sembarang fungsi total G dengan domain A. Sekali lagi, perhatikan. Domain A dan kodomain sekumpulan himpunan-himpunan. Jadi fungsi total G, domainnya adalah A dan kodomainnya adalah suatu himpunan tertentu yang berisi himpunan-himpunan. Dengan demikian, fungsi ini berbeda dengan fungsi F yang telah kita lihat sebelumnya. Jadi X di sini ini anggotanya adalah himpunan-himpunan. Sekarang kita mendefinisikan relasi biner yang diperlihatkan di sini. Kita sebut saja dengan order G pada A. Dengan aturan A berrelasi order G dengan B jika dan hanya jika fungsi G dari A adalah himpunan bagian dari fungsi G dari B. Perhatikan kembali tadi, ingat bahwa fungsi total A kodomainnya adalah himpunan-himpunan. Kodomainnya adalah himpunan dari himpunan-himpunan. Jadi kita mendefinisikan relasi biner order G seperti ini untuk semua A, B elemen dari himpunan A. Sebuah relasi biner R pada himpunan A adalah sebuah partial order jika dan hanya jika kita dapat menemukan sebuah fungsi G yang memiliki sifat di atas. Sedemikian sehingga relasi R setuju atau sama dengan suatu relasi order G untuk setiap pasang elemen yang berbeda, yaitu A berrelasi dengan B jika dan hanya jika pada relasi order G ini A juga berrelasi dengan B untuk semua A dan B elemen dari himpunan A yang tidak sama. Perhatikan bahwa definisi kita mengembalikan pada hasil dari fungsi G, dan pada level G kita berbicara mengenai himpunan. Jadi GA adalah himpunan bagian dari GB. Sebuah partial order yang kita perlihatkan sebelumnya itu disebut lemah atau weak jika dan hanya jika dia refleksif. Ingat kembali, refleksif berarti setiap elemen berrelasi dengan dirinya sendiri. Dengan demikian, jika setiap elemen berrelasi dengan dirinya sendiri, maka partial order tersebut kita sebut lemah. Di sisi lain, sebuah partial order disebut dengan strict atau kuat jika dan hanya jika dia tidak. Jika dan hanya jika dia irrefleksif. Apa itu yang disebut dengan irrefleksif? Suatu relasi biner disebut irrefleksif jika dan hanya jika untuk semua A elemen dari himpunan A tidak benar bahwa A berrelasi dengan A. Dengan demikian tidak ada elemennya satupun yang berrelasi dengan dirinya sendiri. Jika kita asosiasikan relasi ekuivalensi dengan tanda sama dengan, maka partial order yang lemah itu kita asosiasikan dengan tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Secara mirip,
partial order yang kuat kita asosiasikan dengan tanda lebih kecil atau lebih besar. Kita lanjutkan. Satu macam lagi relasi, yaitu yang disebut dengan total order. Andaikan R adalah sebuah relasi biner pada himpunan A, dan andaikan A dan B adalah elemen dari himpunan A, maka A dan B itu kita sebut comparable jika dan hanya jika A berrelasi dengan B atau B berrelasi dengan A. Jadi dua buah elemen kita sebut comparable jika salah satu di antaranya. Jadi jika mereka berdua itu berrelasi, either A berrelasi dengan B atau B berrelasi dengan A atau dua-duanya. Setiap partial order di mana setiap dua elemen yang berbeda selalu comparable itu disebut dengan total order. Jadi total order, oleh karena itu kita selalu bisa mengambil sembarang dua buah elemen dan kedua buah elemen ini mesti dipasangkan oleh relasi tersebut. Sebagai contoh, tanda lebih kecil dan lebih kecil sama dengan adalah total order pada himpunan bilangan real. Karena untuk sembarang dua buah elemen bilangan real, kita selalu dapat memastikan bahwa bilangan yang pertama lebih kecil dari bilangan yang kedua atau sebaliknya. Artinya, untuk sembarang dua buah elemen bilangan real, mereka itu comparable pada relasi ini. Pada sisi lain, perhatikan bahwa relasi himpunan bagian, jadi A himpunan bagian dari B dan seterusnya umpamanya, bukanlah total order. Karena apa? Karena bisa jadi A bukanlah himpunan bagian dari B, dan pada saat yang sama B juga bukanlah himpunan bagian dari A. Ada saatnya untuk dua buah himpunan mereka itu tidak comparable. Dengan demikian, jika setiap elemen selalu comparable, setiap dua buah elemen selalu comparable, maka partial order tersebut kita sebut dengan total order. Bagaimana dengan karakterisasi dari partial order? Mirip dengan karakterisasi dari relasi ekuivalensi yang telah kita lihat sebelumnya. Adakah karakterisasi yang seperti itu? Ada. Kita lihat sifat-sifat dari partial order. Setiap partial order adalah relasi transitif. Jadi jika relasi R adalah partial order, maka relasi R tersebut mestilah transitif. Kita memiliki lema. Setiap partial order adalah juga relasi yang antisimetrik. Apa itu relasi antisimetrik? Suatu relasi biner pada himpunan A disebut antisimetrik jika untuk semua A yang tidak sama dengan B elemen daripada himpunan A berlaku. Jika A sudah berrelasi dengan B, maka tidak benar bahwa B berrelasi dengan A. Jadi jika A sudah berrelasi dengan B, maka B tidak lagi berrelasi dengan A. Itu yang disebut dengan anti-symmetric. Sekarang kita sudah dapat mengkarakterisasi secara persis partial order. Sebuah relasi biner adalah partial order jika dan hanya jika dia transitif dan anti-simetris. Ini berlaku untuk sembarang partial order. Bagaimana dengan karakterisasi dari partial order yang strict? Sebuah relasi biner adalah partial order yang strict jika dan hanya jika dia transitif dan irrefleksi. Perhatikan, partial order yang lemah hanya membutuhkan antisimetrik, sementara partial order yang kuat memerlukan irrefleksif. Artinya tidak ada anggota yang berelasi dengan dirinya sendiri. Relasi seperti ini biasanya kita gunakan untuk melambangkan partial order yang kuat.
Tadi tanda tersebut memberikan sense bagi kita bahwa tidak ada elemennya yang berelasi dengan dirinya sendiri. Sementara relasi ini digunakan untuk melambangkan partial order yang lemah. Ini adalah akhir dari pembahasan kita pada topik relasi biner.